Oknum pegawai Pengadilan Negeri Kota Probolinggo minta mahar 600 juta jika ingin menang putusan. CB News Probolinggo, pengusaha kayu gaharu di Kota Probolinggo Haji Syamsu Alam, mengaku alami percobaan pemerasan. Pelakunya diduga oknum pegawai Pengadilan Negeri Kota Probolinggo. Nilai uang yang diminta pun tak tanggung-tanggung, sebesar 600 juta rupiah. Uang itu dia minta untuk memenangkan perkara perdata, kata pria asli Bugis Makassar, Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Untuk selanjutnya kita ikuti press release Haji Syamsu Alam yang didampingi kuasa hukum SW Jando GHSH. 44 PDTG 2021 maupun dari klien saya, yaitu Pak Haji Alam, yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertimbangan hukum yang menjadikan putusannya itu tidak dapat diterima, sehingga gugatan kita ini NO, Night on Fair Class namanya. Jadi ada beberapa hal yang patut kami sampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat umum bahwa ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan oleh penggugat sendiri nantinya, yang informasinya mengalami sesuatu hal yang saya juga kurang begitu paham apa yang akan disampaikan nanti pada siang hari ini kepada teman-teman media ini. Tapi pada prinsipnya kalau dari proses persidangan ini memang awalnya saya sendiri dengan penggugat Pak Haji Alam ini optimis bahwa dengan bukti-bukti yang kita sampaikan di depan persidangan itu alhamdulillah sekali, kelihatan sekali kalau perkara ini tentunya tidak akan terjadi seperti begini. Nah mungkin kepada Pak Haji Alam selaku klien saya, mungkin ada hal-hal yang ini monggo disampaikan. Monggo Pak Haji. Terima kasih kepada seluruh teman-teman wartawan, TV One, TV News dan lain sebagainya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Sebenarnya persoalan ini persoalan biasa saja, ya kan? Hanya karena apapun itu kalau dia berlarut-larut itu akan menjadi sebuah gunung. Dia membunuh kan. Nah, selama ini permasalahan ini saya selalu kemas karena saya selalu menjaga martabat KKSS yang ada di Kota Probolinggo ini, di mana saya sebagai ketua di situ. Namun dalam keputusan kemarin sedikit ya namanya manusia ya kecewa lah, itu wajar kan. Tetapi memang saya dari dulu itu tidak pernah bersandar sama siapapun kecuali Allah. Jadi saya ada kecewa ya manusiawi lah. Tapi tidak begitu, saya biasa saja dalam persoalan ini. Dan tadi saya sudah koordinasi dengan pengacara saya. Hari ini kita sudah menyampaikan untuk kita banding dalam perkara 44 di Pengadilan Tinggi Surabaya. Seperti itu. Kenapa kok harus banding? Jadi ada beberapa hal sebenarnya. Saya banding itu karena ya ada rasa saya tidak puas di sini. Saya ingin itu Pancasila menjadi dasar dari segala sumber hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dalam sumber-sumber hukum itu ada norma-norma yang harus kita jalankan. Menurut saya di sini ada norma yang dilanggar, sehingga yang pertama ya harus saya mengejar. Saya pernah menyampaikan kapan hari bahwa saya ini paling setia dalam mengejar sebuah kebenaran itu. Saya mau tahu sampai ujungnya sampai di mana. Karena saya menganggap persoalan ini ya ada kejanggalan. Begitu. Nomor kejanggalannya berupa apa? Jadi kemarin saya terus terang semua ada bukti di saya ini. Saya ada permintaan untuk kasus ini saya dimenangkan. Dan terakhir itu menyampaikan ke saya bahwa berapa saja. Saya bilang bukan persoalan angka kalau saya. Tetapi ini ada persoalan yang saya tidak mau. Saya tidak mau mencederai sebuah hukum itu. Saya tidak mau di dalamnya ini ada transaksi hukum. Ada bukan mafia tetapi bukan juga puli. Kalau puli itu adalah cabang daripada mafia itu kan.
jual beli hukum itu saya paling tidak suka saya. Saya sebagai warga negara yang beriman, bertakwa, dan saya organisasi saya itu adalah anti riba. Itu paling wanti-wanti seperti itu. Kira-kira konkretnya langkahnya apa yang ditempuh? Ya saya harus yang pertama saya banding, yang kedua ya saya harus mengadu ke Komisi Yudisial tentang hal ini, bahwa saya ada penawaran, ini ada WA-nya di saya. Pak Haji, berapa total yang penawaran ini? Dia minta ke saya 600 juta. 600 juta? Ya, ini perkara ini dimenangkan oleh saya, tapi saya tidak mau. Berapa? 600 juta. Itu pengadilan apa? Yang menawarkan siapa? Ah, itu oknum. Ya, tapi ada rekamannya saya ada videonya, semua saya lengkap di sini. Oknum yang di PN juga? Iya. Pak Haji, itu dimintanya itu tanggal berapa? Atau jeda berapa sebelum hasil putusan? Sebelum kesimpulan ya. Sebelum kesimpulan dan sesudah kesimpulan. Berapa saja. Sebenarnya bukan persoalan angka saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau sama sekali. 1 rupiah saya tidak mau. Tapi kalau persahabatan, kamu mau berapa M? Kasih tahu saya. Tapi di luar ada persoalan ya. Aku tidak mau kalau ada persoalan. Pak Haji, apakah Pak Haji juga menduga bahwasannya apa yang dimenangkan oleh tim penggugat ya? Tergugat saat ini juga ada praktek seperti itu yang kemudian ditawarkan. Saya tidak bisa menyampaikan itu karena saya tidak ada bukti. Ini saya berbicara tentang saya sendiri. Yang saya alami toh. Tetapi ya kita ini pernah sekolah lah, ya kan? Sebenarnya persoalan saya anak SD pun bisa putuskan. Jadi tadi permintaan tentang berapa dengan nominal yang tadi disebut 600? Iya, 600 juta. Itu untuk menang begitu? Untuk menang. Oh. Itu tawaran pertama sebelum kesimpulan. Tawaran pertama. Tawaran kedua berapa saja. Tapi saya tidak mau. Bukan persoalan itunya. Oknum yang ada di sana ASN atau bagaimana? Pokoknya nanti aku ada videonya lah. Nah, selanjutnya nanti aku akan sampaikan. Nah, terkait ini mau dibawa kemana Pak Haji? Saya bawa ke Mahkamah KIA saya. Komisi Yudisial? Ya, Komisi Yudisial saya. Kapan rencananya gugatan ke KIA di dalam jangka waktu dekat ini. Dan saya akan mengadu juga ke Mahkamah Agung. Insya Allah, minggu ini saya akan langsung ke Mahkamah Agung menyampaikan berita tentang ini. Termasuk menyerahkan bukti-buktinya ya? Saya akan menyerahkan videonya, WA-nya, semua saya serahkan. Tertunda 2 minggu. Jadi putusan itu pada tanggal 9 kemarin, baru putusan itu tanggal 9 kemarin. Sedangkan perkara saya yang lain itu putusannya itu 1 minggu kemudian sudah putus, gitu. 1 minggu kemudian sudah putus begitu. Ini putusannya tertunda ya? Tertunda sampai 2 minggu. Ya saya tidak tahu kalau belum terkait. Ya mungkin bisa jadi hal seperti itu tuh bisa sering terjadi juga di pengadilan karena mungkin putusannya itu belum selesai disusun, itu ada kepentingan lain majelisnya, itu hal yang wajar saya rasa. Pak, kalau untuk sidang kesimpulannya itu tanggal berapa? Saya sudah lupa ini sidang kesimpulan. Dapat 1 bulan sidang, soalnya kan tadi dijelaskan bahwa sebelum sidang kurang lebih 1 bulan. Saya SPD Janduk GHSH Selaku kuasa hukum dari penggugat, sekarang pembanding. Yang dulunya penggugat, sekarang pembanding. Setelah melakukan konferensi pers bersama Haji Syamsu Alam, beberapa awak media langsung bergegas menuju kantor Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan konfirmasi agar ada keseimbangan informasi yang akan disajikan ke publik. Untuk selanjutnya kita ikuti hasil wawancara kami bersama pegawai Pengadilan Negeri Kota Probolinggo di ruang konferensi. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu wartawan dari media pers yang banyak ini. Terima kasih atas kehadirannya sore ini ke Pengadilan Negeri Probolinggo. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf mungkin menunggu terlalu lama ya. Yang pertama karena pekerjaan kami di atas juga masih banyak dan kami juga baru tahu ada mau konfirmasi apa, kami harus buka dulu ya apa yang mau dikonfirmasi. Saya buka dulu pokok-pokoknya apa, saya pelajari, saya baca. Yang kedua sesuai SOP ya, bukan mengusir teman-teman wartawan dari pengadilan. Sesuai SOP kami wartawan yang sah
ya yang akan kami terima sesuai dengan ID card-nya, karena mohon maaf kita juga tidak akan mau diselubungi oleh hal-hal yang negatif ya kan. Datangnya ke sini kan positif ya. Positif. Ingin menanyakan sesuatu yang mungkin pers tidak tahu, istilah bahasanya, istilah apanya gitu ya, dengan suatu masalah, kami terbuka. Ya. Kami bukan anti wartawan, kami bukan anti pers ya. Ini namanya informasi publik itu diatur dalam surat keputusan Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi. Jadi apa yang saudara tidak paham, apa yang saudara tidak tahu, kami Pengadilan Negeri Probolinggo berupaya menjawab. Ya, jika kami belum bisa menjawab hari ini, mungkin nanti ada waktunya kami mungkin akan menjawab resmi melalui surat, kan gitu. Yang ketiga, Humas saat ini Bapak Boy Paulus Sembiring sedang tidak ada di tempat karena sedang cuti tahunan, ya. Jadi saya mewakili Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo seizin beliau, Maya Sari Oktavia SHMH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo hari ini menemui Bapak Ibu wartawan. Ya, sebelum dimulai apa yang akan saudara tanyakan, kita atur dulu. Kalau satu pertanyaannya sama, ya satu aja yang nanya. Ya, jangan diulang-ulang, nanti malah bingung sampai yang bingung. Kalau jawaban kami kan satu gitu ya. Kalau pertanyaan sama, satu aja yang jadi juru bicara, yang silakan saudara tunjuk siapa yang mau jadi juru bicara Bapak Ibu sekalian sore ini. Gitu ya. Jadi pertanyaannya satu itu. Ya, yang kedua, kami akan semampu kami akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan saudara. Ya, jika kami tidak bisa menjawab hari ini, berarti saya harus berkoordinasi dengan pimpinan kami. Walaupun kami juga termasuk pimpinan di sini, tetapi pimpinan tertinggi kami adalah Ketua Pengadilan. Ya, pimpinan tertinggi kami lagi adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Ya, jadi kalau berbicara masalah hukum, apalagi pengadilan, apalagi menyangkut putusan, semua ada tata keramanya. Tidak sekedar bebas tanya gini dijawab kabeh. Tidak ya, semua ada aturannya. Gitu nggih. Jadi apa yang menjadi pertanyaan akan dicatat oleh panut perdata. Nanti akan kami jawab satu-satu. Jadi pertanyaan dulu. Jadi jangan saya menjawab terus angkat tangan ya. Kayaknya nggak tertib. Kita tertipin dulu. Sudah ya. Berarti nanti tapi tetap pertanyaan dulu ya. Jadi biar saya tahu pertanyaannya itu sama apa tidak. Gitu ya. Siapa tahu bahasanya berbeda. Nah, nggih. Jadi sekarang saya mulai, siapa dulu yang mau bertanya? Angkat tangan. Pak Longgo, sampai duduk aja Pak. Ayo, mau ngasih yang senior dulu. Senior nanti kualat Pak nggih. Dicatat Pak. Apa ada yang dari tulis? Oh, dari tulis. Enggak, oh, direkam. Oke, maaf, pertanyaan saya dari Suara Media Nasional. Suara Media Nasional. Iya. Sebentar Pak. Nama saya Edi. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait putusan perkara nomor 44. Tahun Pak? Baru saja. Enggak, tahun perkaranya? 2022. 2022 apa 2021? Oh, 2021. Perkaranya 2021 ya. Gaharu. Terkait Gaharu itu. Nah. Penerima putusan tadi ingin banding. Pihak mana dulu Pak? Penggugat apa tergugat? Pihak penggugat. Ya. Itu pihak penggugat itu mau banding. Sebentar Pak Pelan. Intinya penggugat mau banding ya? Mau banding. Terus? Dan juga mengangkat perkara ini, putusan ini akan melaporkan ke KY. Tanggapan pengadilan bagaimana? Itu aja. Saya Rizky dari Radar Bromo jawab. Rizky dari Radar Bromo. Ya. Jadi terkait dengan hasil putusan, karena dianggap tidak dimenangkan oleh pihak Gaharu Haji Alam,
terus ada indikasi permintaan dana, entah itu bahasa hukumnya apa, tapi ada permintaan dana sebesar 600 juta pada saat sebelum sidang kesimpulan. Itu permintaan itu dilakukan, pasca sidang kesimpulan selesai itu diminta dana lagi, tapi nominalnya sudah tidak disebutkan. Dimintanya berapa sudah yang mau diinikan. Nah, hasil itu pertanyaan saya, yang pertama, apakah hasil putusan yang putusan sidang PN ini ada keterkaitan antara anggaran yang diminta 600 juta atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap PN menanggapi ketika si orang ini melakukan banding? Mungkin sama seperti Bapak yang tadi. Yang ketiga, si pihak yang merasa dirugikan karena diminta uang 600 juta ini akan melakukan upaya hukum, baik itu ke MA dan ke KY. Nah, hal itu bagaimana terkait dengan tanggapan dari pengadilan negeri? Terima kasih. Ada lagi atau sama? Cukup sama. Sama ya, intinya. Ya. Jadi satu, orang yang mau banding, ya. Yang kedua, langsung ke sana dulu, baru kita ke KY atau MA ya. Yang kedua, ada indikasi permintaan dana, terus tahu-tahu dananya terserah, tapi apakah berhubungan dengan putusan tersebut? Kan gitu. Yang ketiga, bagaimana tanggapannya pengadilan jika yang bersangkutan mau melaporkan ke MA atau KY ya? Bentar ya. Mengupayakan hukum banding, monggo. Ya, sepanjang masa pikir-pikir 14 hari tidak terlewati. Apapun putusan pengadilan bisa diupayakan hukum. Itu sudah sesuai dengan hukum acara. Itu yang jawaban pertama. Mau pihak penggugat, mau pihak tergugat, turut tergugat, mau banding, silakan. Tidak ada yang menghalang-halangi ataupun menutup-nutupi. Monggo, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang indikasi uang yang saudara katakan tadi. Sejauh ini sampai detik ini, ya, Pengadilan Negeri Probolinggo tidak pernah menerima laporan hal tersebut. Jadi kami tidak akan menanggapi. Ya, itu yang kedua, masalah duit. Yang ketiga, apabila para pihak yang merasa dirugikan, yang tadi menurut kalian akan melaporkan ke KY atau ke Mahkamah Agung, itu hak dari pihak tersebut. Pengadilan negeri tidak akan pernah menanggapi sepanjang tidak ada laporan. Gitu ya. Ada lagi? Saya rasa cukup, intinya di situ tadi. Iya. Intinya saja. Oke, saya harap penulisan di koran ya disesuaikan ya dengan bahasa kami, bahasa hukum ya. Jadi adalah orang yang tidak bisa cakap menulis, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian paham, maksudnya jangan belok lah dari yang kita sampaikan hari ini, gitu ya. Nah, seandainya ada yang belok, mungkin kami akan mengkritik ya, mengkritik maksudnya, Brother Roman nih nulis, nah, apa yang sampaikan ternyata melenceng, ya namanya intinya terus dilebar-lebarin terlalu lebar. Nah, mungkin kami minta mohon dipersempit atau dikoreksi gitu ya, gitu. Jadi, ya, mungkin saya coba bertanya, tapi mungkin nanti jawaban agak diringkas sedikit. Pertanyaannya juga saya agak ringkas. Pihak penggugat Haji Samsul Alam terkait perkara nomor 44 yang putusannya sudah disampaikan secara online, merasa janggal terkait hasil putusan. Haji Alam menyatakan banding, dan kemudian membawa kasus ini ke KY berkaitan tentang nominal 600 juta yang diminta, yang berkaitan erat dengan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo. Tadi sama Bapak G? Sama, cuma coba dijawab agak tegas. Saya lihat di SIPP tadi belum ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak. Ya, jadi kalau Bapak bilang Pak Haji Samsul sudah melakukan upaya hukum banding, tadi kami sudah ngecek. Jam berapa? Sudah daftar kayaknya. Oh, baru. Ya, ya, jadi udah dikoreksi sama Panmut Perdata. Hari ini masuk upaya bandingnya. Silakan. Ya, upaya banding akan tetap berjalan. Tidak akan berhenti, Pak. Berjalan. Jadi putusan itu akan ini Pak, informasi terakhir, Bapak Haji Samsul Alam penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada hari ini. Tadi pada saat dibuka surat kuasa dari pembanding belum bisa dibuka. Jadi apakah sudah dapat nomor atau tidak hari ini? Nanti setelah saudara pergi mungkin mau dicek sama Panmut, karena meja 1 adalah Panmut Perdata. Panmut Perdata lagi ada posisi di sini. Kalau dia sudah sesuai memenuhi standar sesuai
ekot ya, upaya hukum bandingnya, nanti akan diberi nomor upaya hukum banding, Pak. Ya, karena upaya hukum banding juga dilakukan secara elektronik, ya. Nanti ada upaya-upayanya. Ya, sepanjang ada upaya hukum, putusan itu belum dinyatakan ingkrah. Ya, gitu ya. Terus untuk oknum yang Bapak katakan ada orang yang minta kepada Pak Samsul Alam 600 dan mau disampaikan ke KAI atau Mahkamah Agung, itu hak prerogatif dari penggugat. Kami tidak akan menanggapi. Ya. Ya? Iya. Sedikit untuk tambahan. Artinya begini, kasus ini bahkan sampai kepada KAI dan MA, ini kan berawal dari kurangnya pengawasan internal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pengawasan internal sehingga terjadi katakanlah oknum, walaupun si Haji Alam menyatakan bahwasanya ada bukti. Nah, artinya kan dengan adanya bukti ini, bahkan mulai dari video, rekaman, oknumnya kan jelas di sini. Nah, bagaimana pengadilan ini mengawasi hal tersebut sehingga adanya oknum ini terus sampai seperti itu gitu. Makanya yang saya tanyakan terkait dengan pengawasan internalnya pengadilan. Terima kasih. Begini ya, kalau pengawasan internal sesuai dengan Perma 78 ya, kami sudah lakukan setiap bulan di rapat bulanan. Untuk khusus perkara ini, sepanjang tidak ada laporan masuk ke pengadilan, kami tidak akan menanggapi. Ya, begitu. Jadi seandainya Bapak menyatakan itu kan dari Bapak. Nah, mungkin ada Haji Alam mungkin di sini. Enggak ada ya. Nah, itu tidak akan kami tanggapi, gitu ya. Karena tidak ada laporan masuk ke kantor pengadilan. Mau dilaporkan ke KAI, ke Mahkamah Agung oleh beliau, silakan, itu hak prerogatif dari pelapor. Ya. Gitu nggih. Ada lagi? Tadi dari siapa Pak? Oh, yang namanya Pak siapa tadi, Pak? Dari Pak Luis. Pak Luis, wartawan. CB News. Ada lagi? Ya. Sudah dulu. Maya Sari Oktavia SHMH. Maya Sari. Iya, tanggung ya. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo. Kelahiran Probolinggo. Jadi mohon maaf apabila pada penyampaian kami dari Pengadilan Negeri Probolinggo ada kurang atau lebihnya, ada kesalahan atau kata-kata kami mohon dimaafkan. Ya, jika ada yang kurang puas atau apa, bisa kembali sesuai dengan prosedur yang telah kami tetapkan di sini. Ya, kami tidak alergi anti wartawan. Sama juga seperti perkara-perkara apapun, saudara boleh meliput. Ya, sesuai dengan aturan Perma nomor 5 tahun 2020, ketertiban persidangan harus tetap dijaga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diambil, ojo rebutan.